Dulu tugas saya untuk menghancurkan orang Islam. Yang pertama, dengan makanan yang dimakan oleh ibu dan bapak harus mengandung minyak babi. Salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Reasons Channel. Akhir-akhir ini, sosial media banyak sekali dipenuhi dengan beragam kesaksian-kesaksian yang fenomenal dari para ustadz-ustadz mu'alaf. Yang pola kesaksiannya selalu sama atau ya mirip-mirip lah. Biasanya, poin dasarnya itu hanya dua. Yang pertama, mengklaim diri sebagai orang yang memiliki pendidikan tinggi dan punya pengalaman-pengalaman yang sangat hebat. Yang kedua, menjelekkan agama sebelumnya dengan cara-cara yang tidak intelek dan juga miskin argumentasi, padahal ngakunya adalah orang yang berpendidikan tinggi. Ya, kita sebut aja lah teman-teman. Contohnya ada Ustadz Bangun Samudra yang ngakunya dari S3 Vatikan, lalu ada Yaya Waloni yang pernah mengaku sebagai mantan rektor, lalu juga ada Ustadz Fauzan dari Injil Vatikan School, lalu juga ada Ustadz Indra Wibowo yang ngakunya mantan Vater. Nah, mereka ini semua mengklaim diri sebagai orang yang berpendidikan tinggi. Tetapi sayangnya data-data pendidikannya sama sekali tidak jelas. Nah teman-teman, pola yang sama juga dilakukan oleh seorang ustadz yang akan kita bahas di video kali ini. Namanya adalah Ustadz Rohmat. Teman-teman, saya nggak banyak menemukan data-data tentang beliau di Google selain daripada video-video dakwanya di YouTube. Ada kabar yang menyebutkan bahwa Ustadz ini sebenarnya sudah wafat. Tolong dikoreksi benar atau tidaknya jikalau teman-teman ada yang tahu. Tapi meski demikian, di video kali ini yang saya bahas adalah argumentasinya ataupun ajarannya, bukan menyerang pribadi ataupun menyerang kepada Ustadz tersebut. Karena ajarannya sudah menyinggung tentang kekristenan dan saya sebagai orang yang peduli terhadap kekristenan mempunyai hak dan kewajiban untuk meluruskan ajaran yang salah dari beliau ini. Langsung aja kita cek videonya. Bukan gelar pemberian salah satu universitas, tidak. Tapi MBA singkatan mantan budak Angon. Alias pendeta, ya kan pendeta budak Angon. MM-nya mantan misionaris. Pendidikan sekolah Alkitab saya di 7 negara. Jadi lamun di Islam masantren meureun. Yang pertama saya mengambil STT, Sekolah Tinggi Teologi di Beji. Yang kedua di Belanda, ketiga di Vatikan, keempat di Jerman, kelima di Australia, keenam di Venezuela, ketujuh di Korea. Kan orang Korea sih ngadengin. Dan selama 6 bulan saya dididik di Amerika, tepatnya di Boston, untuk mengikuti strategi misionaris. Sepulang dari Amerika kembali ke Indonesia, bergabung dengan Dewan Gereja Indonesia dengan tugas untuk menghancurkan Islam atau untuk mengkristenisasikan Indonesia. Teman-teman, kita stop dulu sampai di sini. Tadi kita sama-sama melihat dan mendengarkan bagaimana Ustadz ini mempunyai kesaksian yang sangat luar biasa. Karena beliau ternyata pernah menempuh pendidikan di STT dengan 7 negara yang berbeda. Waduh. Kalau orang bodoh, kalau orang polos, begitu mendengar tentang kesaksian daripada beliau ini, pasti manut-manut aja. Tapi kalau orang yang punya daya berpikir yang kritis, yang bisa memakai logikanya dengan akal sehat, maka sudah begitu tercium aroma amis gitu ya. Bau amis kebohongan yang sangat-sangat menyengat ini. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena beliau ini tadi mengatakan bahwa dia pernah sekolah STT di 7 negara. Teman-teman, saya bukannya meragukan pernyataan dari beliau ini yang mengatakan bahwa dia pernah sekolah STT di 7 negara berbeda. Tapi untuk menempuh satu pendidikan saja di luar negeri itu bukan suatu hal yang mudah. Apalagi sampai 7 negara berbeda seperti ini. Kalau orang ini memang sudah pernah selesai di 7 negara berbeda menempuh pendidikan, harusnya dia ini sudah viral. Dan juga setidaknya diundang di acara talk show ya semacam Kick Andy dan sebagainya.
Tetapi anehnya, data-data di Google sekalipun tidak ada yang membahas tentang beliau. Apalagi teman-teman, negara-negara yang disebut itu adalah negara-negara yang maju ya. Ya, mungkin beliau sengaja pakai negara-negara itu supaya jemaat merasa terkesima gitu ya. Karena dia mengatakan pernah di negara Australia, Korea, lalu Vatikan, China, Belanda, Jerman. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Tetapi justru ini merupakan suatu blunder yang sangat besar. Dari sini saja sudah kelihatan sekali ngaconya teman-teman. Apalagi waktu dia menyebutkan salah satu negaranya itu adalah Beijing. Bapak ini sebenarnya tahu nggak sih kalau sebenarnya Beijing itu adalah negara komunis? Kalau benar beliau memang pernah sekolah di sana, syukur-syukurlah dia tidak pernah dipotong lidahnya sama Partai Komunis China. Boro-boro bangun STT di sana teman-teman. Orang Kristen aja di sana itu hidupnya susah karena beribadah aja dilarang, apalagi sampai mendirikan STT. Aduh. Teman-teman, lalu Bapak ini juga menyebutkan Korea. Ya, saya nggak tahu ini Korea Utara atau Korea Selatan. Tapi ya, mudah-mudahan dia nggak sebutkan Korea Utara ya. Karena kalau Korea Utara, waduh, syukur-syukur dia tidak dinuklir sama Kim Jong Un ya. Kenapa teman-teman? Ya, boro-boro ada STT di sana. Orang Kristen beribadah aja dilarang, kok malah ada STT segala lagi. Nah teman-teman, selain daripada itu, 3 negara yang disebutkan yaitu China, Korea, dan juga Belanda. Negara-negara seperti Uni China dan juga Korea ini, mereka jarang menyediakan pendidikan di dalam bentuk bahasa Inggris. Oleh karena itu teman-teman, saya meragukan Bapak ini emang bisa dia menguasai ketiga bahasa ini sekaligus. Karena pendidikannya tidak menyediakan bahasa Inggris teman-teman. Apa iya dia mau menyediakan waktu dulu untuk mempelajari bahasa-bahasa daripada ke-7 negara ini? Kalau begitu, hebat sekali dia bisa memanfaatkan waktu dengan sekolah di 7 negara lalu juga mempelajari bahasa-bahasanya yang berbeda. Lalu yang lebih fatalnya lagi nih teman-teman, Bapak ini juga menyebutkan negara Vatikan. Aduh, sebenarnya Bapak ini tahu nggak sih kalau sebenarnya Kristen dan Katolik itu aja itu sudah berbeda. Sementara Vatikan itu adalah basisnya Katolik, mana mungkin ada STT di situ Bapak? Jadi dari sini aja sudah kelihatan sekali ya. Bapak ini pun nggak bisa bedakan antara Kristen dan Katolik. Lalu teman-teman, setelah dia selesai dari Boston selama 6 bulan, akhirnya Bapak ini pun bergabung ke Dewan Gereja Indonesia dengan misi untuk menghancurkan Islam dan juga mengkristenisasikan Indonesia. Teman-teman, saya nggak tahu ya, dulu Bapak ini berposisi sebagai apa ketika dia bergabung di Dewan Gereja Indonesia. Karena saya cari namanya, saya searching namanya di Google, tidak ada data-data tentang beliau di Dewan Gereja Indonesia, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang dulunya pernah tergabung di Dewan Gereja Indonesia, tolong kasih tahu saya ya kalau ada yang kenal dengan beliau. Karena saya nggak menemukan datanya. Islam yang harus hancur oleh Yahudi dan Nasrani, yang pertama adalah Pulau Jawa. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kenapa ketiga pulau ini sasaran pertama harus hancur oleh Yahudi dan Nasrani? Karena ketiga pulau ini adalah basis pesantren. Nah teman-teman, sebenarnya Bapak ini ngerti nggak sih tentang kekristenan? Padahal dia sudah sekolah di 7 negara berbeda, artinya ilmunya sudah banyak dong ya. Tapi nggak bisa bedakan antara Kristen dan Katolik, antara Yahudi dan juga Nasrani. Karena tadi dia katakan Islam yang harus hancur pertama kali oleh Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya Bapak ini lagi ngomongin Yahudi atau ngomongin Nasrani sih? Karena Yahudi dan Nasrani itu aja sudah beda. Kenapa Bapak ini sebut-sebut Yahudi lagi? Kenapa ini bisa terjadi? Sedangkan kita diciptakan oleh Allah dengan berjuta-juta sel yang ada di otak kita, tapi bisa terbunuh oleh Yahudi dan Nasrani. Dulu tugas saya untuk menghancurkan orang Islam, yang pertama dengan makanan yang dimakan oleh ibu dan bapak harus mengandung minyak babi. 90% produksi orang kafir diterui ke orang Islam. Betul apa tidak? Sok ngacung, sok nih produksi orang kafir. Ngacung. Aduh teman-teman, ini parah sih ini. Parah dan konyol, sangat-sangat konyol teman-teman. Karena begini ya, dia ini ngakunya sekolah di 7 negara berbeda.
Lalu juga pernah ikut pelatihan khusus strategi di Boston. Lalu dia juga pernah bergabung di Dewan Gereja Indonesia. Harusnya intelijensinya itu tinggi dong gitu ya. Harusnya kemampuan berpikir otaknya itu tinggi sekali gitu ya teman-teman ya. Tetapi coba lihat strateginya untuk menghancurkan Islam hanya dengan mencampur makanan dengan minyak babi. Kalau gitu ngapain kau sekolah jauh-jauh di 7 negara berbeda, Bapak? Itu cara-cara orang bodoh, cara-cara kampungan begitu. Cuma dicampur makanan dengan minyak babi, itu nggak ada faedahnya sama sekali buat kami orang Kristen. Kami sendiri pun nggak pernah pakai cara begitu. Itu apa sih faedahnya? Apa dicampur makanan dicampur dengan minyak babi? Sayang sekali Bapak. Ya, daging babi aja dengan daging sapi itu mahalan daging babi loh. Bener. Kalau saya punya daging babi, ya saya lagi makan daging babi nih ya, apalagi daging bakar babi, apalagi saksang gitu ya, segala macam lah pokoknya yang berbau babi gitu ya. Saya nggak akan rela bagikan dengan teman-teman saya yang agama Muslim. Enggak, saya nggak mau kasih. Kenapa? Karena saya sendiri pengen gitu loh. Saya sendiri menikmatinya. Jadi untuk apa saya repot-repot kasih orang-orang Muslim babi? Nggak perlu Bapak, nggak perlu gitu ya. Karena saya sendiri aja mau beli daging babi aja sulit, susah gitu ya. Harga daging babi bakar aja mahal sekarang. Kok repot-repot mau kasih orang-orang Islam dicampur makanannya dengan minyak babi supaya mereka nggak tahu apa faedahnya, saya juga nggak ngerti. Nah teman-teman, lalu Bapak ini juga mempermasalahkan bahwa produksi orang Yahudi ternyata 90% itu digunakan oleh orang-orang Muslim juga teman-teman. Dan saya pikir ini lucu ya, kalau Bapak tidak mau pakai produk Yahudi ya nggak usah dipakai. Kalian ciptakan sendiri alat-alat kalian dengan label halal gitu ya. Buat sendiri, ciptakan sendiri, pakai sendiri, gitu aja nggak usah repot. Kalau kalian nggak mau pakai produk Yahudi, nggak usah dipakai, ya. Kembali aja lagi ke zaman batu, ya. Ya kalau nggak mau kembali ke zaman batu, ya kreatif dong, pakai otak dong, ciptakan alat sendiri, gitu ya. Ciptakan produksi sendiri, lalu gunakan itu. Kalau kalian nggak mau pakai produk Yahudi, gitu aja kok repot-repot sih. Yuk sing waspada. Karena orang Yahudi dan Nasrani mempunyai dogma tersendiri di dalam Alkitab. Harus cerdik bagaikan merpati, licin bagaikan ular. Saya bekas misionaris untuk menghancurkan Islam. Itu dengan makanan-makanan yang enak di lidah manusia. Nah teman-teman, lagi-lagi Bapak ini nggak bisa bedakan ya antara Yahudi dan Nasrani. Karena dia mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani itu mempunyai dogma, yaitu cerdik seperti merpati dan licin seperti ular. Dari sini aja sudah sangat-sangat konyol sekali sebagai orang yang mengklaim diri pernah sekolah STT di 7 negara berbeda. Karena ayat ini ditulis di dalam Matius pasal 10 ayat 16, atau dengan kata lain ditulis di dalam kitab Injil. Sementara orang Yahudi kan kitab sucinya itu Taurat. Kenapa Yahudi dan Nasrani disamakan, mempunyai dogma yang sama, Bapak? Sudah begitu teman-teman, dia juga salah kutip ayatnya. Harusnya bukan cerdik seperti merpati, licin seperti ular. Tetapi yang betul itu adalah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tuh teman-teman, saya bingung ya, kenapa orang dengan kegoblokan yang seperti ini kok bisa gitu ya mengaku-ngaku sebagai seorang misionaris, seorang pendeta, kuliah di 7 negara berbeda. Wong sebut ayat aja udah salah. Wong bedakan antara Yahudi dengan Nasrani, bedakan antara Kristen dan Katolik aja nggak bisa. Jadi teman-teman, sangat disayangkan sekali ya dengan adanya orang-orang yang berdakwah seperti ini akhirnya malah menimbulkan semacam perpecahan. Kenapa? Karena isinya hanya untuk menjelek-jelekan agama Kristen. Tetapi dengan segala kekonyolan ataupun cerita-cerita omong kosong belaka. Saya cuma mau kasih pesan buat teman-teman semua, saudara-saudara saya yang beragama Muslim, tolonglah, kritislah. Pakai akal sehat kalian ketika kalian mendengarkan ceramah-ceramah daripada ustadz-ustadz kalian. Karena sekarang kita sudah hidup di era digital, jangan mau lagi dibodoh-bodohi. Segala sesuatu itu harus dicek dan recheck terlebih dahulu, supaya kita pun bisa menjadi
pribadi-pribadi yang kritis, dan akhirnya kita juga bisa sama-sama maju di dalam NKRI ini. Ya, mungkin itu aja lah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya video daripada Ustadz ini cukup panjang, tetapi dari poin-poin tadi saja sudah menunjukkan betapa konyolnya cara berpikir Ustadz yang mengaku pernah menempuh pendidikan di 7 negara berbeda ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Salam akal sehat dan salam tetap berhikmat. Tuhan Yesus memberkati.